lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami di sini di acara Muardi Way. Ya, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Ya. Amin, amin, amin. Ya Rabbal alamin. Penting. Ya, materi kita pada pagi hari ini sebenarnya ringan ya, ringan tapi sangat informatif dan kadang-kadang itu diabaikan ya. Ya, bagaimana kita berkenalan dengan penyakit ginjal. Nah, tapi tidak hanya kita berkenalan dengan penyakit ginjal ya. Sesuai dengan tema kita pada hari ini, yaitu adalah hidup berkualitas dengan penyakit ginjal. Lah emang kalau penyakit ginjal itu terus jadi menjadikan hidup tidak berkualitas sama gimana ya? Waduh, ini kita harus bahas. Tapi bukan saya akan membahas, karena saya Novianto Adinugro yang saat ini ada di bagian forensik Rumah Sakit Dr. Muardi ya. Kalau mau main ke tempat saya, boleh ke kamar mayat, silakan ketemu dengan saya ya. Ya, tapi kali ini kita sudah kedatangan pakar ya, pakar yang sangat mumpuni lah ya. Beliau adalah sebenarnya guru saya juga ya, saya sempat diajar oleh beliau, dan saat ini juga dokter di Rumah Sakit Dr. Muardi bagian penyakit dalam ya. Perkenalkan ada Dokter Agung Susanto, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi Pinasin. Selamat pagi dokter. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat untuk kita semua. Ya, ya ternyata Dokter Agung sangat semangat sekali ya. Kita selama kurang lebih 60 sampai kurang lebihnya 60 menit ke depan kita akan berbincang-bincang apa itu tentang penyakit ginjal dokter. Oh ya. Ya, ya, moga ya. Terima kasih Dr. Novianto. Ya, ini dulu murid saya katanya pernah diajar, saya belum pernah ngajar dia. Kapan saya ngajarnya? Sekarang saya nggak berani sama dia. Karena dia di forensik ya. Ini pada saat ini kita bersahabat ya. Tetapi di dalam pengelolaan pasien semoga kita tidak bersahabat. Jangan sampai pasien-pasien saya kirim ke sana. Itu nama saya ganti Dr. Agung Santoso. Bancaan berarti pas weton saya Rebu Kliwon. Ya. Kita bicara bincang-bincang santai saja ya pada kali ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua, Mbak-mbak, Mas-mas semuanya tidak bosan dengan saya. Ya, sudah beberapa kali ngisi acara ini, dan pada pagi hari ini kita menggunakan pakaian ini, kita tutupi wajah kita dengan masker ya, karena pada saat ini masih pandemi ya, dan juga untuk menjaga kegantengan saya ya. Tapi kalau melihat kegantengan saya di belakang ini ada, saya terus terang ganteng ini ya. Kalau dibandingkan dengan host saya berani adu lah, gantengan saya sedikit ya. Kita kembali ke intinya, apa sih penyakit ginjal itu? Jadi penyakit ginjal itu ada dua, yaitu penyakit ginjal yang akut, ada penyakit ginjal yang kronik. Nah, bedanya apa? Perbedaannya itu adalah onset atau mulainya sakit. Nah, kalau yang akut itu kurang dari 3 bulan dan masih bisa kembali pulih seperti sedia kala. Ya, jadi namanya reversible. Tetapi kalau kronis, ya penyakit ginjal kronis lebih dari 3 bulan dan bersifat irreversible. Dia tidak bisa kembali lagi ke asal mula. Ya, bersifat kronik progresif, perjalanannya pelan-pelan, tetapi menuju ke stadium akhir yang nanti bisa mengakibatkan butuh ginjal pengganti. Nah, namanya dialisis. Ya, bisa dengan cuci darah pakai mesin, atau nanti bisa dengan cuci mandiri, atau pakai namanya CAPD ya. Saya sekolah lama-lama bagian umbah-umbah ini memang ya. Jadi bagian umbah ini ya, cukup dengan B29 gitu ya, itu. Jadi begitu dokter. Nah, untuk penyakit ginjal kronis sendiri itu banyak sekali penyebabnya ya. Jadi penyakit ginjal kronis itu banyak sekali penyebabnya, dan
merupakan terminal dari beberapa penyakit ya. Karena terminal ya tadi banyak pasiennya. Nah ini bagaimana pasien-pasien yang sudah penyakit ginjal kronis ya, baik yang sudah perlu terapi pengganti maupun yang belum, itu tetap berkualitas, tetap bisa berkarya, tetap seperti orang sehat yang tidak sakit. Ini yang kita harapkan gitu ya. Tadi saya katakan ini banyak sekali penyebabnya. Nomor satu atau number one, nah, nomor satu penyebabnya itu adalah diabetes mellitus. Nomor dua adalah hipertensi. Nah biasanya pasien itu ada dua penyakit itu, hipertensi dan juga diabetes, sehingga resiko untuk terjadi penyakit ginjal kronis itu tinggi sekali. Kemudian ada penyakit yang lain, misalkan sumbatan. Sumbatan bisa karena batu, bisa karena tumor, ataupun bisa karena yang lainnya ya. Juga bisa karena penyakit-penyakit imun ya. Apa itu imun? Adalah tentara di dalam tubuh kita yang harusnya itu menyerang kuman atau parasit yang lain dari luar tubuh kita, tapi ini justru menyerang organ dari dalam tubuh kita ya. Salah satunya kena di ginjal ya. Itu beberapa penyebabnya, dokter ya. Mantap sekali itu. Jadi memang ini sebagai prolog ini ya. Ginjal itu tidak hanya satu penyakit aja, penyakit ginjal itu enggak ada, biasanya ada penyertanya ya dok ya. Iya ya, jadi tadi saya katakan bahwa ini adalah suatu stadium akhir atau ending dari berbagai macam penyakit. Nah, kalau sudah kena ginjal, nah penyakit dasarnya apa? Biasanya tadi saya sebutkan diabetes, ada darah tinggi, ada juga sumbatan. Nah itu ada komplikasi-komplikasi yang disebabkan karena penyakit bawaannya tadi. Nah, dengan ditambah penyakit ginjal, komplikasinya akan semakin tinggi. Begitu. Ya, jadi apakah karena sudah stadium terminal, ya biasanya kan udah kualitas hidup tuh non saya udah menurun ya dok ya? Ya, sebetulnya sih enggak ya. Kalau jadul itu zaman dulu. Pada saat saya masih sekolah dulu, waktu sekolah SD atau TK atau bahkan mungkin PAUD ya. Pernah TK? Enggak pernah. Itu saya tadi guru ngarang aja, saya dulu nggak pernah TK. Cuma nggak ada TK tapi nggak pernah masuk, TK-nya di sebelah rumah gitu. Nggak tahu dianggap murid atau tidak. Itu kan tidak seperti sekarang. Teknologi untuk terapinya, ya manajemen untuk terapi pengganti ginjalnya tidak seperti saat ini, sehingga pada saat zaman dahulu itu kurang begitu baik untuk kualitas hidupnya. Tetapi pada saat ini kualitas hidupnya relatif lebih baik dibandingkan dengan zaman dahulu kala. Nah, cuma yang menjadi problem itu justru dari pasiennya sendiri. Pasien itu kadang begini, kalau sudah didiagnosa atau dalam bahasa hukumnya divonis ya, itu saya divonis sama Pak Agung apa gagal ginjal, harus cuci darah ataupun belum cuci darah, itu dia langsung down mentalnya, langsung stres. Dan dari beberapa jurnal penelitian memang tinggi tingkatnya, sekitar 27-30% orang yang menderita gagal ginjal itu stres. Nah kalau sudah stres ini akan mempengaruhi kualitas hidup. Dulu saya pernah stres juga waktu ditinggal pacar saya itu loh. Enggak, saya dulu tak obat nggak laku-laku. Itu juga kalau sudah stres itu kan makan nggak enak, tidur nggak nyenyak, duduk pun gelisah, kan seperti itu. Lah ini akan mempengaruhi seluruh daya tahan di dalam tubuh kita. Lah maka pada orang yang dengan sakit apapun, ya sakit apapun, khususon dengan penyakit ginjal, coba dikelola tingkat stresnya tadi. Ya, supaya apa? Kualitas hidupnya lebih baik. Kalau obat-obatan insya Allah sudah diberikan oleh dokternya, kemudian masalah diet sudah diberikan, dianjurkan, masalah untuk mengurangi berat badan, minum dan lainnya sudah dianjurkan semua. Tetapi tolong dikelola stresnya, karena kita itu cuma wayang. Tergantung dari dalangnya yang ngecat Lombok tadi gitu loh. Nah kalau itu bisa diterima dengan baik, akan baik. Jangan takut dengan bayang-bayang. Ini yang paling sering ini. Wah, saya sudah sakit ginjal, kemudian saya cuci darah, nanti saya akan. Nah, ini yang justru bikin kurang baik di dalam kualitas hidupnya. Nah, kalau bahasa saya, dia takut dengan bayang-bayang sendiri.
Padahal di setiap terang pasti ada bayangan. Nah, kalau pengen tidak ada bayangan, hidup di kegelapan. Di mana? Ya jangan dengan saya. Ini forensik nanti ya. Di kegelapan itu. Ya, maka jangan pernah takut dengan bayang-bayang. Ya kita hadapi dengan senyum, ya, dengan ikhtiar semaksimal mungkin, ya baik lahir maupun batin. Setelah itu kita baru berserah diri, kita pasrah. Gitu. Insya Allah nanti kualitas hidupnya akan baik. Banyak sekali pasien-pasien saya, ya pasien-pasien di rumah sakit Dr. Muwardi yang bisa mengelola semuanya itu bisa baik. Bahkan ada yang 17 tahun cuci darah, tidak masalah, no problem, senang-senang aja, malah punya komunitas ya, gitu. Wah, saya di sini punya teman banyak kan begitu. Ya, jadi jangan takut untuk dengan penyakit yang sudah diderita, karena itu memang sudah ya. Karena saya ngecat lombok seperti itu, kita tidak usah retrospeksi ke belakang. Akun disuk kok gini, akun disuk kok tidak seperti ini. Sudah, jangan disalahkan. Pada saat ini yang penting bagaimana kita mendapatkan apa yang dianugerahkan oleh Sang Pencipta kepada kita. Kita hadapi dengan ikhlas, kita hadapi dengan senyum, dengan ikhtiar yang semaksimal mungkin. Begitu. Yes. Baik dokter. Jadi kalau boleh saya menyimpulkan, pengobatan untuk ginjal sudah semuanya tersedia dengan seiringnya perkembangan zaman. Tinggal bagaimana kita mengelola diri kita sendiri. Betul. Ya, mantap sekali. Sedikit ingat tadi ada yang ngecat lombok kemarin waktu lombok mahal itu dok, sampai sekarang masih mahal. Ada yang ngecat lombok. Iya itu. Tapi bukan itu ya dok. Bukan itu saya ketangkep kemarin. Pesan saya jangan dicontoh. Ya. Baik dokter, kita sapa dulu ada beberapa yang hadir lewat Facebook, Instagram, sama YouTube dok. Ya. Ada yang dari Hong Kong dok. Wah, selamat pagi di sini Hong Kong nggak tahu. Yuni Marso Biono dari Hong Kong luar biasa. Ya. Terus ada juga pertanyaan juga dari Arnita dokter ya. Ini assalamualaikum dokter. Apakah orang dengan ginjal 1 ada keterbatasan dalam melakukan aktivitas sehari-hari? Apakah nggak boleh kerja berat? Waduh ini. Beli ginjal itu. Ya. Wah, kalau dengan dokter forensik seperti ini. Waalaikumsalam Mbak Arnita. Ini pertanyaannya bagus sekali ini. Mantap. Ya mantap. Jadi gini, orang dengan 1 ginjal itu masih bisa hidup normal seperti orang pada umumnya. Ya inilah kebesaran yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi ginjal itu rusak 50%. Ya, kalau hilang 1 ginjal itu ada 2. Jadi ginjal kanan dan ginjal kiri. Kalau rusak kedua ginjal pasti ginjal. Nah, ini kalau rusak 1, hilang 1, itu masih bisa hidup normal. Dengan catatan fungsi ginjal yang 1 tadi masih baik. Kalau 50% itu masih baik, insya Allah masih bisa beraktivitas dengan normal sehari-hari. Bisa kerja berat itu yang bagaimana ini? Karena bagi saya itu nyapu gitu ya nggak berat, kemudian macul juga nggak berat, ya. Jadi masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari sebagaimana orang tersebut beraktivitas. Misalkan dia sebagai petani, silahkan dia macul, silahkan dia bajak sawah. Kalau dia sebagai seorang PNS, silahkan melakukan apa aktivitasnya sebagai PNS. Kalau ibu rumah tangga, silahkan melakukan sebagai aktivitas sebagai ibu rumah tangga. Demikian juga pekerjaan-pekerjaan yang lain. It's no problem, tidak masalah. Begitu. Lanjut, apakah ada pantangan makan bagi orang dengan ginjal 1? Wah ini, selama fungsi ginjalnya masih baik, ya dilihat dari pemeriksaan yang paling sederhana dan murah meriah. Cek urinnya, cek kencingnya. Kalau di dalam kencingnya masih baik, it's no problem. Kemudian kalau sudah di dalam darah ada kenaikan enggak marker atau untuk menilai kelainan dari ginjal, urium kreatininnya bagaimana? Kalau masih baik, enggak masalah, ya makan apapun enggak apa-apa. Yang tidak boleh makan daun jati, daun pisang, daun bambu itu jangan, ya. Itu dinggo bungkus wae ya. Gitu. Tapi kalau sudah bermasalah, misalkan fungsi ginjalnya sudah mulai menurun, ya, kita hitung grade-nya berapa dia. Kalau sudah grade 3 ke atas, lah ini baru ada pembatasan-pembatasan. Itu proteinnya dikurangi,
kemudian minuman yang masuk atau cairan yang masuk juga dibatasi. Kemudian untuk penyakit-penyakit penyertanya juga harus ditreatment dengan baik. Kalau dia ada diabetes, berapa kalori yang harus dia makan. Selama fungsinya itu masih baik, tidak ada masalah. Nggak usah khawatir Mbak Arnita ya. Ya. Nah, mantap sekali dok. Jadi bagaimana dua ginjal dan satu ginjal selama fungsinya masih bagus, pengeluaran istilahnya pemasukan dan pengeluaran masih bagus, no problem ya. No problem. Ya, terima kasih dokter. Ya. Sangat-sangat membantu daripada Mbak Arnita. Ya. Ada lagi sobat kita yang dari Instagram dok, ada Wirawan Barata. Wah, ini. Dok, kapankah transplantasi ginjal dibutuhkan? Ya. Bagaimana prosedurnya di Indonesia? Ya. Ya, antara ini adalah transplantasi ginjal. Apakah harus ditransplantasi? Apakah cuci darah? Nah, ini. Nah. Monggo dokter. Ya, selamat pagi Mas Wirawan Barata. Ini pertanyaannya bagus banget ini ya. Jadi saat ini kalau seseorang sudah divonis didiagnosa dengan gagal ginjal stadium akhir dan memerlukan terapi pengganti, nah ini harus diganti. Ada dialisis ya, cuci darah, baik pakai mesin namanya hemodialisis atau cuci mandiri, yaitu CAPD, continuous ambulatory peritoneal dialysis. Jadi cuci pakai perut di situ. Atau yang paling afdol dengan transplantasi ginjal. Jadi kapan transplantasi ginjal dibutuhkan? Kalau pasien itu sudah membutuhkan terapi pengganti ginjal. Jadi sudah stadium 5, stadium akhir. Lah, silahkan kalau mau transplant dipersiapkan dari awal. Lah bagaimana prosedurnya? Sudah ada prosedur protapnya ya di rumah sakit yang ditunjuk oleh Kemenkes untuk transplantasi ginjal. Ya alhamdulillah di rumah sakit kita, di rumah sakit Dr. Muadi sudah melaksanakan transplantasi ginjal ya. Dan kemarin juga sebelum pandemi kita juga mau transplant, tetapi pada saat ini karena ada pandemi kita pending terlebih dahulu dan mudah-mudahan di tahun ini sudah bisa melakukan transplantasi ginjal. Nah prosedurnya bagaimana? Ini prosedurnya sangat panjang ya, sangat panjang. Ini akan lebih baik kalau ketemu, monggo. Di rumah sakit di Indonesia sudah ada, di Sarjito ada, di Jakarta RSCM juga ada, kemudian di Karyadi juga ada, di rumah sakit Muadi juga ada. Nah, begitu. Prosedurnya nanti akan diterangkan pada saat ini ketemu. Yang jelas harus ada donornya terlebih dahulu. Itu yang penting itu, ya. Ya, jadi syaratnya prosedurnya adalah ketika butuh ginjal ya, butuh untuk terapi pengganti ya, dan ada pendonornya ya. Kalau nggak ada pendonornya nanti ya nggak jadi. Lah gimana mau ditangkokkan siapa? Ginjalnya pitik ya cilik banget, kalau ginjalnya sapi kok cocok kan gitu. Mantap dok. Iya. Nah, terima kasih ya jawabannya dokter. Ini ada kita sapa lagi dan dari Facebook dokter. Ini ada, selamat pagi dokter, apakah penyakit ginjal kronis diperbolehkan hamil? Waduh, apakah ada pengawasan khusus? Terima kasih dokter. Wah, jawabannya ini mantap juga nih. Selamat pagi Mbak Elvani Oksa Putra. Ini Mbak atau Mas? Kalau namanya Elvani itu berarti putri, tapi kalau belakangnya Putra, lah ini saya jadi bingung. Lah, Elvani Oksa Putri gitu ya. Selamat pagi Mbak Elvani ya. Jadi apakah diperbolehkan penyakit ginjal kronis? Diperbolehkan. Jadi pada pasien dengan gagal ginjal kronis, kalau memang belum punya anak, itu hak seseorang untuk hamil, ya. Tetapi dengan adanya hamil itu akan merubah hormonal yang ada di tubuh, akan merubah komposisi cairan yang ada di dalam tubuh, akan mempengaruhi organ-organ yang ada di dalam tubuh. Nah nanti kalau ini hamil akan ada pemantauan yang ketat dari kita, dan kita sudah beberapa pasien yang memang hamil, ya. Dan sudah cuci darah, ya kita pantau dengan ketat. Ya, ada yang berhasil, ada yang tidak. Karena memang resikonya untuk tidak berhasil tinggi, tapi yang berhasil juga ada. Seperti itu. Jadi hak seseorang. Tetapi kalau sudah punya anak dua, sudah punya anak, ya seyogyanya untuk menghindari resiko-resiko yang sudah punya anak. Gitu loh.
jangan nambah lagi. Nanti kalau resikonya akan lebih tinggi daripada keuntungannya, kan sudah punya anak. Tetapi kalau belum punya anak, ya itu hak seseorang pengen punya keturunan, begitu. Ya, itu boleh. Mantap. Jadi memang harus kita konsultasikan lagi kepada dokter ya, Dok ya. Iya. Karena apakah mungkin cek hormonal, cek fungsi yang lainnya, mungkin apakah bisa hamil, apakah ya. Mantap dokter. Jadi Mas Ali Maksum ya, ada pertanyaan lagi ternyata dari sobat Instagram ini, sobat Mardiwayan. Assalamualaikum Dokter Agung. Waalaikumsalam Mas Ali Maksum. Izin bertanya, bapak saya sudah HD 4 bulan. Kebetulan kemarin ronsen torak lumbal. Hasilnya spondilitis. Mohon pencerahan, Dok. Ya. Ya, Mas Ali Maksum, waalaikumsalam. Ya, ini bapaknya sudah HD 4 bulan. Jadi ini lumayan nih Mas Ali Maksum, bapaknya umur berapa ya kok HD 4 bulan? HD itu Harley Davidson ya? Bukan Harley ya. Jadi ini hemodialisa. Ya, 4 bulan ya. Kebetulan sudah torakolumba, ada spondilitis. Jadi spondilitis itu ada suatu proses di dalam tulang belakangnya. Biasanya terjadi penyempitan di dalam sendinya. Memang ada pada pasien-pasien dengan penyakit ginjal kronis itu terjadi gangguan di tulangnya. Namanya CKD-MBD. Ya, terjadi gangguan mineral di dalam tulangnya. Terjadi gangguan kalsium, terjadi gangguan fosfat, sehingga tulang-tulangnya akan bermasalah. Nah, ini akan nyeri, spondilitis ini. Nah, sebaiknya bagaimana? Ya, saran jangan dikasih obat anti nyeri atau penghilang rasa nyeri, karena obat itu kurang baik untuk ginjal. Yang pertama. Yang kedua juga bisa menyebabkan gastritis erosif, akan menyebabkan perlukaan di dalam lambung. Nah, itu kurang baik. Nah, terus bagaimana pencerahannya? Ya, karena ini mendung, saya juga akan berikan sedikit pencerahan. Mudah-mudahan nanti mataharinya bersinar. Glowing. Iya. Nanti kalau glowing, nanti saya itu gimana gitu. Jadi paling baik dengan fisioterapi. Ya, dilakukan fisioterapi, nanti bisa dilakukan terapi-terapi di dalam fisioterapi tadi oleh teman sejawat dari rehab medik. Ya, apakah nanti bisa diberikan korset atau yang lain penyangga untuk mengurangi tadi spondilitisnya tadi. Spondiloartrosis biasanya seperti itu. Ya, ya kalau dikasih obat-obatan, saran saya jangan. Nah, lebih baik dengan fisioterapi. Monggo di rumah sakit banyak sekali. Di Muardi apalagi fisioterapi, silahkan ini. Ya, pasiennya ribuan di sini yang di fisioterapi. Ya. Sarannya itu Mas Ali Maksum ya. Jadi di fisioterapi saja. Nanti bisa digunakan, bisa dikasih korset untuk menyangga dari tulang belakangnya, sehingga tidak akan menambah dari spondilitisnya. Dan juga diperlukan obat-obatan untuk mengurangi pengurangan kadar kalsium di dalam tulang. Ya, itu sudah diberikan biasanya pada pasien-pasien dengan gagal ginjal kronis. Begitu Mas Ali Maksum. Ya, wah mantap sekali dokter jawabannya. Ngomong-ngomong dokter, jadi dari tadi kita ngomongin ginjal, ternyata untuk minggu-minggu ini ada yang namanya Hari Ginjal, dokter. Oh iya. Wah, ini diingatkan sama moderator ini. Jadi besok tanggal 11 Maret ini kita memperingati Hari Ginjal sedunia. Ya, jadi seluruh sedunia memperingati Hari Ginjal sedunia pas bertepatan dengan tanggal merah. Jadi acara live pada saat ini kita berikan topik tentang hidup berkualitas dengan penyakit ginjal dalam rangka juga untuk menyambut Hari Ginjal Sedunia. Tepuk tangan dulu. Mungkin sedikit sharing dokter, kegiatan apa saja yang akan terjadi atau diadakan pada Hari Ginjal Sedunia? Oke, jadi nanti di dalam Hari Ginjal Sedunia ada beberapa rangkaian, ya. Ada kita memberikan pencerahan kepada teman-teman sejawat dokter, baik itu dokter umum maupun dokter internis yang atau siapapun yang ingin memahami tentang penyakit ginjal. Itu sudah kita jalankan kemarin. Kemudian pada saat hari ini kita memberikan pencerahan kepada masyarakat umum pada umumnya, dan besok kita juga akan ada seminar
khusus untuk masyarakat awam. Silahkan nanti, ini kita rencanakan nanti kemungkinan tanggal 3 April ya, karena banyak sekali acara pada 3 April nanti kita akan ada acara simposium atau seminar tentang penyakit ginjal kronis yang ditujukan kepada masyarakat awam, nanti bisa diikuti lewat online. Jadi di rumah duduk manis. Terus juga ada nanti kegiatan-kegiatan, kita ada praktik sosial, ada apa segala macam ada. Jadi kita berikan ilmu kepada masyarakat dan juga kepada dokter-dokter yang menangani. Begitu Pak Dokter. Sekali mudah-mudahan sukses acaranya. Amin, 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 amin. Ya, kita sapa lagi ini dari Sobat Muarti yang dari Facebook Dokter. Jadi ada Eka Rahma. Mbak Eka Rahma. Mbak Eka, ini Mbak Eka ini. Assalamualaikum, pagi dokter. Bapak saya dulu gagal ginjal, yang awal mulanya hipertensi. Beliau HD selama setahun, akhirnya beliau capek, bosen, berhenti. Ya, tapi setelah itu sehat tanpa keluhan. Tapi banyak berjalan 3 bulan, kemudian berpulang atau meninggal. Kenapa setelah berhenti HD sehat tanpa keluhan? Apakah yang menyebabkan kreatinin tinggi? Nah, ini mungkin bisa dijelaskan. Ya. Mbak Eka, waalaikumsalam ya. Jadi begini, bapaknya Mbak Eka gagal ginjal oleh karena hipertensi. Tadi hipertensi penyebab kedua. Kemudian dia melakukan tindakan HD ya, Hari Darison. Hemodialisa atau cuci darah selama 1 tahun. Lah ini loh, akhirnya beliau capek, bosan. Lah yang saya katakan tadi, kalau sudah bosan berarti sudah tidak ada lagi terapi untuk pengganti ginjalnya. Ya pada saat awal saya katakan bahwa pada pasien-pasien dengan gagal ginjal kronis itu ada yang berkeluhan, ada yang tidak. Ya. Ada yang berkeluhan, ada apalagi yang stadiumnya masih stadium dini, stadium 1 sampai stadium 4. Kalau kita tidak check up, tidak tahu. Nah ini kelemahan dari kita. Kalau check up larang, beliin pun murah sekali. Itu beli moge murah, check up larang. Nah itu ya. Kalau HD murah apa? HD? HD itu tergantung. Iya tergantung. Jadi selama ini HD itu nggak bayar. Jadi pemerintah itu saat ini sangat betul-betul memikirkan rakyat, sangat membantu rakyatnya. Ya, dengan HD yang tidak membayar, bapaknya bosan, capek. Berarti di dalam tubuh bapaknya sudah ada penolakan. Saya nggak mau. Lah kalau tidak mau HD, otomatis terjadi kenaikan racun-racun di dalam tubuh. Sebetulnya banyak sekali, ribuan, lebih dari 3.000 racun. Tetapi yang dicek cuma ureum kreatinin, karena yang lainnya mahal sekali, biasanya untuk penelitian saja. Ya. Lah karena ginjalnya sudah tidak berfungsi untuk mengeluarkan racun tadi, maka racun akan menumpuk pelan-pelan. Sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Pada saat awal kondisinya tidak masalah, stabil. Tetapi begitu pada suatu titik tertentu, dan ini berbeda-beda. Ada yang kreatininnya tidak begitu tinggi, 6 atau 7 sudah kurang baik. Ada yang sampai 30, 40, tidak ada masalah. Karena respon tubuh dari setiap orang itu berbeda-beda. Sama dengan kita, kena flu. Ada yang flu sampai bertele-tele, ada yang cukup dikasih obat flu warung sembuh. Itu sama, karena respon individu berbeda. Nah ini sama. Setelah berhenti HD sehat tanpa keluhan. Sebetulnya itu ada. Karena keluhan itu ada yang bersifat subjektif, ada yang objektif. Subjektif itu seperti saya pusing. Pusing itu kita sulit sekali untuk menilai pusing itu. Ya kan? Kalau demam bisa diukur dengan suhu. Tetapi kalau pusing, terus badan saya pegel. Lah, ada yang mengatakan seperti itu, oh saya nggak merasa apa-apa, seperti itu. Seperti contoh anak kecil kena silet, nangisnya minta ampun. Ada petani yang kepedang tangannya, kena pacul sampai putus, nggak merasa apa-apa. Nah ini keluhan-keluhan itu subjektif sehingga berbeda setiap individu. Sebetulnya mungkin ada sini. Nah karena menumpuk tadi racunnya, kalau kena otak dia tidak sadar, ya akhirnya meninggal dunia. Kalau kaliumnya tinggi, kena jantung, ya sudah saat itu juga sudden death. Nanti kirim ke dokter Ananto. Terjadi apa? Ke forensik, Novianto Ananto. Ya. Kemudian
Kalau terjadi kelebihan cairan atau overhidrasi, nanti akan sesek. Nah, ini yang terjadi. Jadi bukan tanpa keluhan. Pada saat awal DHD pasti tidak ada keluhan, tetapi ada. Entah itu tidak enak, sebah di perutnya, ada mual, seperti itu. Begitu Mbak Eka Rahma. Jadi yang menyebabkan kreatinnya tinggi karena tidak bisa dibuang oleh ginjal Bapak yang sudah rusak tadi. Makatan nggih? Mantap sekali dok. Jadi bagaimana untuk yang sudah berpenyakit ginjal dan sudah HD, kalau bisa jangan bosen ya. Bosen sama bagaimana untuk kita memperbaiki kualitas hidup kita. Betul. Semua ada komunitasnya kok. Oh, ada komunitasnya. Jadi ada ikatan penderita ginjal itu. Jadi kalau betul saling support dan nanti itu di bawah pengawasan kita semuanya. Jadi kita awasi semua, kita pantau semuanya. Kita memberikan support, kita memberikan semangat bahwa penyakit yang diderita itu tidak menjadi halangan untuk bisa berkualitas hidup, untuk berkarya untuk bangsa dan negara ini. Betul. Wah, ini ada pertanyaan dari Veroika Mia. Jadi, wah ini harusnya pertanyaan nanti di akhir nih dok. Tapi nggak apa-apa, kita bahas sekarang. Bagaimana mencegah penyakit ginjal dan menjaga ginjal tetap sehat? Wah, ini terutama di masa pandemi, di mana banyak mengkonsumsi jamu-jamuan, vitamin. Wah, ini kan semuanya kan kayak latah itu dok. Wah, jamu anti corona. Semuanya kan gitu dok. Apalagi sekarang ditambah ada menurut saya mungkin ada kopi-kopi yang kekinian dok. Wah, itu bagaimana kita mencegah penyakit ginjal tapi tetap makan enak. Wah, ini pertanyaannya bagus sekali ini ya. Jadi memang saat ini itu kalau segala sesuatu itu dikaitkan dengan kesehatan itu nanti jadi laris. Ini kopi anti galau, ada lagi jamu anti mabuk. Nanti ada lagi kalau di Bekonang itu air putih bikin mabuk, seperti itu. Nah ini sama pada saat ini karena ada pandemi banyak sekali yang latah dengan mengkonsumsi beberapa vitamin dan juga minum-minuman penyegar. Ada jamu-jamuan. Saya sarankan jangan jamu-jamuan Mbak, jamu beneran. Jamu-jamuan itu etok-etokan itu ya. Sate jamu lagi ya. Jadi untuk mencegah penyakit ginjal, tadi saya katakan bahwa penyakit ginjal terutama yang kronis itu disebabkan ada penyakit dasarnya dulu. Apa yang paling sering adalah diabetes, yang kedua adalah hipertensi. Nah ini harus terkontrol. Jadi dua penyakit ini bukan sembuh istilahnya, tetapi terkontrol. Terkontrolnya itu tidak harus dengan obat, bisa dengan pola hidup yang baik. Ini yang diharapkan. Kalau pola hidupnya baik, dia dietnya cukup baik, olahraganya rajin, ya, kemudian dia juga pikirannya tenang, gula darah bisa terkontrol, tensi bisa terkontrol tanpa obat. Tetapi kebanyakan orang-orang kita itu berpikirnya dibalik. Wah, saya masih punya obat kok. Ada durian ya kita lahap lah, maneman setahun pisan, apalagi lah kumpul-kumpul. Apa enggak apa-apa Mbak, kita kumpul-kumpul setahun pisan kok, kita kumpul saja, makan saja enggak apa-apa, kan masih punya obat. Nah ini yang harus dihilangkan. Jangan berpikir saya masih punya obat sehingga saya makan bebas. Nah pada penyakit-penyakit itu tadi kan dibatasi semua. Nah ini kalau bisa terkontrol dengan pola hidup lifestyle yang baik, wah wes jos ini ya. Terus bagaimana dengan konsumsi vitamin? Nah ini ya, beberapa vitamin ada yang dikeluarkan lewat ginjal. Ya, ada vitamin C itu dikeluarkan lewat ginjal. Ya, kemudian vitamin B juga ginjal. Kalau ini terlalu berlebihan, ya, kalau berlebihan kurang baik. Segala sesuatu itu kalau berlebihan kurang baik. Ya, kalau memang dari diet kita itu kurang, dirasakan kurang, diet saya sekian tetapi aktivitas saya berlebihan dan saat ini ada pandemi, silahkan mengkonsumsi vitamin. Tetapi kalau dengan diet dirasa sudah cukup, karena apa yang kita makan sudah mengandung 4 sehat, 5 sempurnanya pada malam hari. Ya. Sudah. Iya. Susu sejak kan malam bukannya. Oh, ya, siap. Itu loh, Mbak.
Ya itu ya. Jadi kalau sudah dirasa cukup, sudah cukup. Insya Allah nanti imun kita akan baik. Yang penting jangan stres ya. Jadi untuk jamu-jamu silahkan ya diminum. Vitamin silahkan, tetapi jangan berlebihan. Ya kan? Istri berlebihan aja nggak baik kok. Kalau kekurangan boleh Dok? Ya itu jomblo itu kekurangan. Ya. Luar biasa. Itu. Silakan nggak apa-apa ya, aman selama masih dalam range yang normal, jangan berlebihan. Ya. Ya, mantap ini. Jadi bagaimana kita makan minum tapi tetap jangan berlebihan. Iya. Kita juga menjaga ginjal kita juga karena ginjal adalah suatu ekspresi itu apa ya? Pengeluaran. Iya. Pengeluaran. Wah, ada pertanyaan lagi Dok dari Instagram. Waduh, luar biasa ya. Tanya banyak banget Dok, tapi kita harus memilah-milah ini Dok. Ya. Dok, kalau tiap setelah minum lalu 30 menit atau 1 jam setelahnya buang air kecil dan maaf urin warnanya jernih, apakah itu bahaya? Sehari-hari saya hanya minum air putih saja Dok. Wah, ini Mbak Ririsa 45. Jadi ini minumnya air putih. Ya. Air putih itu baik. Ya. Tetapi ada beberapa penelitian air putih itu memabukkan. Itu anggur putih Dok. Ya, jadi air putih dicampur ciu memabukkan, air putih dicampur vodka memabukkan, air putih dicampur dengan anggur putih memabukkan. Jadi kok memabukkannya air putihnya tadi. Oh, iya. Jadi ini baik ya. Tadi jok aja biar nggak stres. Mbak Ririsa 45, air putih baik. Kenapa setelah minum air putih 30 menit sampai 1 jam diabaikan dan berwarna jernih? Apakah itu berbahaya? Tidak. Kalau minum kita itu kemasukan cairan yang banyak, tadi dikatakan bahwa ginjal itu adalah merupakan organ untuk mengeluarkan racun-racun di dalam tubuh kita, termasuk kelebihan cairan. Kalau minum kita itu banyak, otomatis akan dikeluarkan lewat kencing. Kalau air kencingnya berwarna jernih, itu menunjukkan bahwa pada saat itu kita tidak kekurangan cairan, tidak dehidrasi. Justru itu baik. Selama fungsi ginjalnya masih baik. Tetapi kalau fungsi ginjalnya tidak bisa mengeluarkan kencing dengan banyak, minum banyak, tidak bisa keluar, akhirnya sesak, megap-megap. Tetapi kalau bisa keluar berwarna jernih, baik. Nah, kalau terjadi dehidrasi atau kekurangan cairan, maka tubuh kita itu akan berusaha untuk mempertahankan kadar cairan di dalam tubuh dengan cara apa? Memekatkan kencing atau urin tadi, sehingga kencing itu akan berwarna lebih pekat, berwarna lebih kuning. Nah, kalau nggak percaya silahkan pada saat bangun tidur. Tapi pesan saya satu, kalau bangun tidur jangan dibau, ya, nggak enak, apalagi habis makan pete dan jengkol, ya. Jadi nggak apa-apa ya Mbak Ririsa 45, ya ini semangat 45 ini, ya. Ya, itu mudah-mudahan jelas ya. Mantap Dok. Jadi ya pesan saya minum air putih tapi jangan dicampur yang saya sebutkan tadi ya. Jadi bukan air putih yang memabukkan ya, tapi campurannya tadi. Dan jangan minum air putih dari begonang. Ya. Wah, luar biasa. Ya, pengalamannya Dr. Agung ternyata sampai begonang juga ya. Produsen. Ya, ada pertanyaan lagi dokter dari mana ini ya, Facebook ya Dok ya. Iya, iya. Jadi Sumarti Karyanto, kebanyakan minum obat, misalnya obat tensi, kolesterol, diklofenak, oskal bisa gagal ginjal. Wah. Terima kasih dokter. Gimana mungkin ini? Ini mungkin pertanyaan gini. Ya, selamat pagi Mbak Sumarti Karyanto. Ya. Jadi apakah kalau kebanyakan minum obat bisa menyebabkan gagal ginjal? Nah, misalkan ada obat untuk tensi, obat kolesterol, ada obat natrium diklofenak, ada oskal. Jadi begini saya katakan tadi, bahwa penyakit ginjal kronis itu disebabkan oleh penyakit-penyakit dasar tadi. Ada diabetes, ada tensi. Obat-obatan untuk mengontrol kadar gula, untuk mengontrol tekanan darah tinggi,
itu baik, tidak bermasalah di ginjalnya. Karena kalau tidak terkontrol, justru pasien itu akan cepat menderita gagal ginjalnya. Kalau dikontrol bisa lama dan bahkan bisa tidak mengalami gagal ginjal. Tetapi obat-obatan yang lain, nah contohnya di sini dikonpenak, nah, namanya diklopenak. Ini dikonpenak atau diklopenak saya nggak tahu, ya. Karena ini termasuk obat untuk mengurangi rasa nyeri. Jadi begitu minum diklofenak, nyeri akan berkurang. Tetapi semua obat untuk mengurangi rasa nyeri kurang baik untuk ginjal. Kalau nggak percaya, tapi jangan dicoba. Minum aja 3 bulan. Nah, nanti jadi pasien kita. Yaitu secara. Jangan dicoba, ya. Ya ini. Jadi kalau obat-obatan yang memang diberikan oleh dokter aman. Tetapi untuk pengurang rasa nyeri, apalagi beli sendiri, ya ini kebanyakan kan pasien beli sendiri. Ya mungkin dulu satu alumni dengan kita waktu FK-nya gitu, pasiennya itu. Ya, dia bisa menjadi dokter sendiri. Ya hati-hati dengan obat-obatan untuk mengurangi rasa nyeri. Ya, tapi untuk obat-obatan yang untuk mengontrol kadar gula, untuk mengontrol kadar tekanan darah itu aman dan juga kolesterol juga tidak masalah. Ya. Jadi begitu Mbak Sumarti Karyanto, jangan disering-sering minum dikonpenak ini ya. Ya, wah luar biasa sekali ya. Jawabannya dari Dr. Agung memang komunikatif. Bagaimana kita menerima secara awam, Dok. Jadi terima kasih. Saya yang awalnya biasanya membahas tentang jenazah-jenazah aja, kali ini saya sedikit belajar tentang bagaimana ginjal orang hidup, Dok. Iya. Nanti pasien saya tidak akan saya kirimkan jenengan. Pokoknya pasien saya harus hidup terus. Kita itu sebenarnya sama, Dok. Spesialis penyakit dalam, saya juga spesialis penyakit dalam, Dok. Tapi cuma saya spesialis penyakit dalam kubur, Dok. Ya, kita pasti menunggu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita yang ada di Facebook, di YouTube, dan di Instagram. Ya, jadi memang kita banyak menyelenggarakan live seperti ini supaya informasi tentang penyakit, tentang kesehatan bisa kita sampaikan kepada masyarakat luas untuk Indonesia yang lebih sehat. Ya. Ada lagi pertanyaan dari Mbak Lastri. Ya. Oh, Mbak Lastri. Pagi dokter, maaf mau tanya, kalau penderita gagal ginjal kronis GGK boleh konsumsi madu propolis itu merek nggak? Propolis bukan merek. Konsumsi madu propolis tidak, Dok. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Lastri. Mbak Lastri ini tukang nyambung. Ya, jadi Lastri itu las dan patri. Nah, disingkat jadi Lastri. Mbak, guyon ya Mbak. Jadi ini pertanyaan yang baik sekali. Ya, pagi dokter, apakah propolis itu baik untuk penyakit ginjal? Ini disertasi saya ini. Jadi saya disertasi saya itu tentang propolis ini. Mungkin penguji saya nih Mbak Lastri. Ini yang menjadikan saya dokter itu dengan propolis yang kita uji di hewan coba. Jadi kalau di penelitian yang sudah dilakukan, ya di penelitian yang sudah dilakukan, kalau kita itu harus berdasarkan data, data-data dari penelitian-penelitian. Ini masih dilakukan di hewan coba ya, belum di manusia, masih dilakukan di hewan coba di tikus yang kita bikin gagal ginjal. Kurang ajar ya dokter Agung iki. Wis tikus apa-apa dadeke gagal ginjal baru dikek propolis. Nah, baru terus tikusnya dipateni, dicek. Nah, jadi memang dari disertasi saya, penelitian saya, propolis itu sangat baik. Jadi pada tikus-tikus yang kita bikin gagal ginjal, kemudian ada tikus yang tidak kita berikan propolis dan tikus yang diberikan propolis, ternyata tikus-tikus yang diberikan propolis kadar racun-racunnya itu sangat turun, bahkan mendekati normal. Demikian juga dari pemeriksaan laboratoriumnya, dari histopatologinya, jaringannya diambil, ternyata juga mendekati normal. Tapi ini masih dilakukan di hewan coba, di tikus. Dan ini penelitian masih kita lanjutkan nanti di human, ke manusia, bagaimana. Dan propolis yang kita gunakan adalah produk dari Indonesia. Ya, kita jangan menjadi follower terus ya. Nanti propolisnya dari Brasil, dari Korea, kita itu banyak negara, kita negara kaya kok. Ya, bagaimana kita itu menjadi leader. Nah, mereka yang jadi follower harus kita balik gitu.
ya. Jadi propolis pada hewan coba ada manfaatnya dan sangat signifikan terhadap, bahkan pada penelitian saya yang lainnya, dengan diberikan propolis pada tikus yang kita bikin darah tinggi juga baik. Tanpa obat darah tinggi, tikusnya tensinya normal, mendekati normal yang diberikan itu. Sedangkan yang tidak, tensinya tinggi sekali ya. Jadi pada penyakit dengan tadi hipertensi, pada penyakit ginjal kronis, pada hewan coba hasilnya diberikan propolis baik, signifikan. Tetapi pada manusia ini baru kita coba. Tapi di luar negeri sudah dilaksanakan, dilakukan, tidak masalah di luar negeri. Tapi kan propolis itu adalah produk alam, sehingga kandungan zat aktifnya itu tergantung dari alam yang ada. Seperti propolis yang saya teliti, kita ngambil propolis dari Tawangmangu, dari lereng Gunung Lawu. Ternyata zat aktifnya dari Tawangmangu, yang lereng Tawangmangu, kemudian lereng Sragen, lereng Ngawi, lereng Pondok, berbeda-beda zat aktifnya. Sehingga kita ambil yang di Tawangmangu, seperti itu. Jadi jangan, oh ini propolis, ya zat aktifnya apa dulu, kandungannya bagaimana dulu, seperti itu, ya. Biasanya kalau produk alam, ya itu tadi. Waduh, udah viral. Betul, ya. Ternyata kita malah nggak tahu kandungannya. Betul. Apa komposisinya, ya. Dosisnya. Makanya itu kan di herbal itu harus diekstrak, diambil yang aktifnya apa. Karena setiap zat, setiap taruhlah satu helai daun pepaya itu kan mengandung banyak sekali zat. Ada yang baik untuk ini, ada yang kurang baik untuk yang ini. Kalau yang baik kita ekstrak, kita ambil, nah diberikan kepada yang sakit akan baik, seperti itu. Tapi kalau sak gagang-gagangnya, sak bonggol-bonggolnya gitu ya. Tapi kalau daun pepaya enak kok, ya menyehatkan, apalagi ditampur dengan bebek dan sambal korek. Ya, yang enak bebeknya? Bukan, yang enak sambal koreknya. B-nya yang enak. Kalau nggak ada B-nya? Nggak enak. Siap. Ya. Mantap sekali. Ya, ada juga ini dari Sobat Mardi Wai, RSUD apa namanya? Facebook, ya, dari Salsabila. Ibu ya ini ya, Bu Salsabila. Pagi dokter. Pagi Mbak Salsabila. Saya dari Samarinda. Wah, luar biasa Samarinda. Ya, saya sama Novianto. Sama Mary. Ya. Sama Rinda. Ya. Bagaimana cara mengatasi kencing keruh dan apa ciri-ciri penyakit ginjal? Saya ada lupus. Waduh. Wah, ini. Wah, ini yang saya katakan di awal tadi ya. Selamat pagi Mbak Salsabila ya. Jadi lupus itu saya katakan tadi ada penyakit namanya autoimun, immune disease. Dia ada tentara yang ada di dalam tubuh kita yang harusnya dia itu menyerang kuman-kuman yang ada di dalam, yang masuk ke tubuh kita, tetapi ini menyerang tubuh kita sendiri. Ini penyakit ya dikatakan namanya lupus, salah satunya ini ya. Ini bukan kucing ya, lupus, gue manusia. Ya, lupus gue ke manusia itu. Jadi lupus itu menyerang seluruh organ tubuh, mulai dari rambut sampai ujung kaki. Nah, termasuk ginjal. Ginjal bisa kena terserang juga oleh lupus. Dinamakan nefritis lupus. Ya, nefritis lupus karena menyerang ginjal, nefronnya kena. Maka disebut dengan nefritis lupus. Cirinya apa? Yang paling mudah sekali ya, cirinya jangan nunggu urin kreatinnya tinggi ya, dicek kencingnya. Apakah ada kebocoran di dalam ginjalnya? Apakah ada protein yang lolos di dalam kencingnya? Murah meriah. Nah, kalau pengen lihat bagaimana secara kasat mata, dilihat bagaimana pada saat kencing. Kalau terjadi protein urin atau pengeluaran urin atau kencing yang mengandung banyak protein, kencingnya akan berbusa. Bukan karena ada sabun, berbusa. Nah, itu kalau berbusa, berbuih, kemungkinan sudah terjadi kebocoran di ginjal, ada protein yang lepas. Kalau ini dibiarkan, nanti lama-lama kreatinin akan naik. Ya, kalau naik terus tidak terkontrol, ginjalnya rusak, butuh terapi pengganti ginjal. Jadi itu Mbak Salsabila, dicek paling mudah adalah dengan tadi, dicek kencingnya. Nah, untuk mengatasi kencing keruh bagaimana? Ya tadi, kalau memang fungsi ginjalnya masih baik, jangan sampai terjadi dehidrasi atau kekurangan cairan.
sehingga kencing akan jernih. Begitu Mbak Salsabila, jadi dicek kencingnya ya. Ya, jadi jangan nunggu ureum kreatinin tinggi. Ya. Jangan menunggu untuk gejala yang lebih jauh lagi. Ya, iya. Ya, yang penting Mbak Salsabila semangat ya, jangan patah arang ya. Harus berkualitas, hidup seperti orang normal ya. Meskipun menderita lupus ya, odapus namanya, orang dengan sakit lupus. Ya. Ya, mantap sekali Dok jawabannya. Jadi memang kalau lupus atau autoimun itu lebih kompleks lagi daripada untuk ada lupus, ada gagal ginjal. Apakah kualitas hidupnya tentunya harus selalu semangat dan harus meningkatkan untuk daripada mental masing-masing. Ya, jadi untuk di Rumah Sakit Dr. Muardi, untuk pelayanan daripada penyakit ginjal, dokter mungkin bisa diceritakan? Ya, Dokter Novi. Ya, jadi di Muardi itu sudah komplit semuanya. Jadi di ginjal hipertensi sudah ada pelayannya di poliklinik, ya, baik itu poliklinik yang reguler maupun yang pavilion, monggo mau pilih yang mana. Kemudian ada juga terapi-terapi pengganti, ya, di kita ada yang namanya hemodialisis atau cuci darah pakai mesin. Kemudian ada juga CAPD yang cuci mandiri dan juga transplantasi ginjal, sudah ada semuanya. Kemudian juga bisa pasien-pasien yang memang perlu tindakan biopsi ginjal, misalkan tadi seperti Mbak siapa tadi yang dari Samarinda tadi ada lupus, perlu dibiopsi ginjalnya, di kita pun juga sudah bisa melakukan itu semuanya. Jadi sudah komplit sih kita, ya. Tidak kalah dengan yang lain ya. Nggak usah sampai ke luar negeri, ke dalam negeri. Cintailah produk-produk Indonesia. Ya. Ya, jadi di Rumah Sakit Umum Dr. Muardi RSUD Muardi di Solo itu pelayanan untuk ginjal, penyakit ginjal sudah lengkap. Nanti ketemu sama Dokter Agung yang sangat familiar, sangat jenaka, sangat apa Dok? Ya, saya dulu penggemar Ria Jenaka. Oh iya. Kuno kawan itu. Jadi lawas sekali. Berajakan lawas berarti ya. Ya. Oh, masih ada pertanyaan ada lagi ya. Telepon saya akhiri tadi. Ya. Dok, apa saja makanan dan minuman yang harus dibatasi oleh penderita gagal ginjal kronis? Kenapa tidak boleh makan pisang dan minum terlalu banyak? Wah, ini antara omongan orang atau dari dokter atau mitos atau fakta atau mitos setajam silet ya. Selamat pagi Mbak Tania Dewi Ambar Arum ya, ini baunya harum sekali ini Arum ya. Jadi pada penyakit ginjal kronis, gagal ginjal kronis, tadi dikatakan bahwa ginjal itu fungsinya untuk mengeluarkan racun, ya, mengeluarkan kencing, air, ya. Sehingga kalau fungsi ginjalnya itu terganggu, maka hasil sisa pembakaran di dalam tubuh, sisa metabolisme itu tidak bisa dikeluarkan, ya. Termasuk juga air tidak bisa dikeluarkan. Sehingga pada pasien-pasien yang sudah menderita gagal ginjal kronis, karena fungsi ginjalnya berkurang, maka asupan nutrisi dan airnya dikurangi, dibatasi. Ya. Kalau minum terlalu banyak, ya nanti tidak bisa dikeluarkan lewat ginjal, tidak bisa kencing. Akibatnya apa? Akibatnya akan terjadi kelebihan cairan di dalam tubuh. Kalau di kaki, kakinya bengkak, sampai dokternya bingung, kaki wong mau kaki gajah, ya. Kalau di dalam perut nanti perutnya besar sekali, ya, meteng. Ya. Kalau di dalam paru-paru nanti sesak sekali, karena ada cairan di dalam paru-parunya, ya. Terus kemudian apa yang dibatasi lagi? Kalau pasien itu masih belum cuci darah, tetapi sudah menderita gagal ginjal stadium 3 dan 4, proteinnya dibatasi. Proteinnya separuh dari orang normal. Proteinnya apa saja? Bisa dari hewani dan juga bisa dari nabati. Ya, lebih baik diberikan protein yang mempunyai nilai yang lebih baik apa? Hewani. Dibatasi 50%-nya saja. Itu cara gampangnya seperti itu. Ya, kalau hitung-hitungan kan 0,54 sampai 0,6 gram per kilogram berat badan per hari. Nah, ini kita separuh kan dari orang normal 1. Tetapi pada mereka yang sudah cuci di darah,
sudah peritoneal dialisis, sudah transplant dan berhasil, sama 1 sampai 1,2 gram per kilogram berat badan per hari. Nah, terus pertanyaan lagi, kenapa tidak boleh makan pisang? Bukan pisang tok, ya, buah. Kenapa? Karena di dalam buah, khususon pisang, tinggi sekali kadar kaliumnya. Kalau ginjalnya sudah rusak, kalium tidak bisa dibuang oleh ginjal, sehingga kalium akan tinggi di dalam darah dan ikut peredaran darah. Kalau kalium tadi mencrok nang jantung, nah itu jantungnya mandek, jantungnya ngambek, tidak mau berdenyut. Kalau jantung sudah ngambek, tidak mau berdenyut, paru-paru pun enggan untuk berkembang dan bernafas. Nah, kalau sudah paru-paru dan jantung sudah tidak mau bekerja, akhirnya dengan sangat menyesal saya rujuk pasiennya ke dokter Novi, ya, spesialis penyakit dalam kubur. Nah ini Mbak ya, jadi kenapa tidak boleh makan pisang atau buah itu? Karena fungsi ginjalnya sudah tidak baik, sehingga untuk pengeluaran elektrolit terutama kaliumnya itu tidak bisa berjalan dengan baik, maka kadar kalium bisa sangat tinggi dan kena jantung, terjadi iwir namanya. Apa itu iwir? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, begitu ya. Ya. Wah, mantap sekali diskusinya. Ya. Nah, nanti tolong dicatat untuk Mbak Tania ya, bagaimana hitung-hitungannya dari dokter Agung tadi ya, bagaimana kita makan, konsumsinya seperti apa. Ya, hasil rekaman atau live streaming kita pada hari ini bisa dilihat kembali di Facebook dan YouTube RSUD Dr. Muardi. Ya, bagi yang terlambat atau yang tadi agak sedikit terlewat, bisa ada di sana, nanti silahkan dikunjungi. Jangan lupa like, follow, subscribe akun media sosial kita RSUD Dr. Muardi di Facebook, Instagram, dan YouTube supaya lebih update tentang kesehatan dan informasi-informasi tentang kesehatan. Ya, satu lagi dokter, pesan kira-kira apa tentang ginjal, penyakit ginjal dan kualitas hidup dengan ginjal. Ya, terima kasih Dokter Novianto. Jadi pada pasien-pasien ya, pada masyarakat yang menderita penyakit ginjal kronis, jangan patah semangat ya, harus tetap bersemangat. Hiduplah wajar seperti orang pada umumnya, bekerjalah wajar seperti pekerjaan Anda pada saat sebelum Anda sakit. Jangan takut dengan bayang-bayang, ikhtiar yang maksimal, berdoa yang optimal, pasrah apa yang akan terjadi. Insya Allah nanti hidup akan berkualitas dengan penyakit ginjal kronis. Itu closing statement saya. Terima kasih. Mantap sekali ya. Dokter, terima kasih. Ya, kita akhiri untuk diskusi kesehatan pada pagi hari ini. Ya, jangan lupa selalu saksikan Muardi Way, channel Muardi Way di RSUD Dr. Muardi, Instagram, Facebook, dan YouTube yang bisa membawakan informasi yang lebih baik lagi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya.